Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, ma'unah serta taufik Allah kepada kita bersama, sehingga kita dimudahkan untuk silaturahim, insyaallah ini untuk kali pertama saya pribadi. Terima kasih kepada Ibu Wisnu. Alhamdulillah ini menjadi wasilah ya silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah setiap pertemuan Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak keberkahan, dan setiap kali kita semakin mengenal saudara kita, maknanya bertambah ya. Kebaikan-kebaikan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mungkin belum pernah bersua secara langsung, tetapi insya Allah kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu atas izin Allah, dengan iman dan Islam yang insya Allah menjadi ikatan yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau ikatan nasab, ikatan kekeluargaan, mungkin boleh jadi tidak akan abadi ketika kita tidak dipertemukan hati-hati orang yang mendapatkan hidayah. Tetapi insya Allah bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah dan iman dan Islam, maka insya Allah akan beri manfaatnya tidak hanya di dunia, sampailah nanti juga di akhiratnya. Karena orang-orang yang beriman saling mensyafaati. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita saling menolong di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga silaturahim ini dan menjadi harapan kita utama. Mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan istiqomah insyaallah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini jamaah, apa tadi namanya Bapak? Adem Hati. Oh, subhanallah. Ini komunitasnya luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya adem ya hati-hati kita. Dan ini yang dicari semua. Iya. Yang dicari oleh setiap hamba adalah ketenangan jiwa. Nah, tapi banyak mereka yang tidak mengenal ya, atau mereka yang tersesat jalan. Disangkanya ketenangan itu dalam harta. Disangkanya ketenangan akan dia dapatkan dalam pangkat dan jabatan. Tapi Allah telah menetapkan bahwa ketenangan hati adalah milik Allah. Karena hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi, Bapak Ibu sekalian, paling banyak berdoa sebagaimana yang disampaikan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, adalah doa, wahai yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Karena memang hati ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hati dan jiwa kecuali dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka sumber ketenangan dan kebahagiaan, ademnya hati, ini hanya terletak ketika kita himpun, ketika kita pertemukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah dalam satu sabdanya beliau mengingatkan, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh kita ini mudah untuk dipertemukan. Roh-roh kita ini mudah untuk dipertemukan. Kalau hati ini sudah bertemu, insya Allah, meskipun berjarak, meskipun kita tidak pernah bertemu secara fisik, tapi ternyata terasa dekat. Tapi kalau roh ini memang tidak pernah dipertemukan,
akan terjadi apa? Meskipun satu rumah, meskipun mungkin satu nasab, meskipun kita ini satu keturunan, tidak sedikit kita dapatkan saling bermusuhan, saling benci, ya, buang muka ketika bertemu. Pada setiap hari bertetanggaan. Karena apa? Karena rohnya yang tidak kita pertemukan. Roh itu akan mudah sekali untuk kita pertautkan, dan ini modal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita selalu hadapkan, kita ajak ya bersama-sama untuk dalam majelis Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Ini suasana kampung Jogja ini ya. Alhamdulillah. Susah kami cari Pak kalau di kota ya. Ada suara kokok. Jadi rindu kadang. Alhamdulillah. Insyaallah ini mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita bersama, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini wasilah kita untuk menanamkan iman. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika kita komitmen ya untuk membuat majelis ademi apa tadi ya? Ngadem ke hati. Ngadem ke hati ini ya. Tidak hanya sekedar kita kangen-kangenan antar alumni. Tapi memang itu juga fitrah manusia, wajar kita. Bahwa ketika kita pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada rasa kerinduan. Jadi jangan sampai kemudian kata pepatah, bukan pepatah ya, lagunya siapa itu. Jadi jangan cepat berlalu ya kemesraan. Kemesraan dalam berukhuwah ya. Kita dalam berteman. Nah, ini yang perlu dijaga. Makanya silaturahim. Tidak bisa secara fisik, secara virtual seperti ini. Tapi juga saya yakin bahwa ada tujuan yang sangat mulia dari sekedar kita bersahabat. Karena persahabatan itu adalah nikmat. Ya, persahabatan itu nikmat. Kalau kita baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah itu menggambarkan nikmat setelah nikmat iman. Jadi setelah nikmat iman, setelah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, maka kita diingatkan dengan ukhuwah. Yani wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, cobalah kalian berusaha untuk terus mengokohkan dan mempertemukan kalian di atas tali agama Allah. Allah ingatkan itu bahwasanya tali agama Allah maksudnya adalah agama ini adalah ikatan yang paling kuat. Lalu dalam ayat itu juga 103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kalian itu. Idh kuntum a'da. Ketika kita belum mendapatkan hidayah, potensi bermusuhannya itu sangat besar. Saling membencinya itu sangat terbuka. Tetapi karena kita dipertemukan oleh Allah dengan hidayah dan iman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah ikat kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Saya yakin ini juga bentuk implementasi kita niatkan dalam rangka untuk agar kita semakin mengokohkan iman dan hidayah kita. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hal-hal seperti ini menjadi prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dalam interaksi, dalam bermuamalah, ya kita dalam menjalankan kehidupan ini tidak hanya memandang dari kacamata zahir saja. Kita berteman orang mungkin ketika berteman, bersahabat, dia dalam bermuamalah, jadi tidak menutup kemungkinan ketika tidak hadir pemahaman seperti ini semata-mata hanya pertemanan dunia. Ya, pertemanan secara fisik. Tetapi dia lupa bahwa ketika kita bersahabat ini ada hikmah. Ada satu hal yang sangat-sangat agung yang Allah berikan peluang kesempatan kepada kita dengan bersahabat ini. Makanya ketika bersahabat, jaga sekuat tenaga. Nabi sampai dalam beberapa riwayat itu gigit dengan geraham. Artinya apa? Jaga dengan kuat. Sebab boleh jadi dari lisan saudara kita nanti itu sebab ampunan Allah kepada kita. Dari doa-doa yang mungkin disampaikan kepada kita tidak berada di hadapan kita, ini yang nanti akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bahkan bisa menjadi sebab
masuknya kita ke dalam surga. Makanya kalau konsep dalam pertemanan itu kan musuh satu itu udah banyak. Jadi tapi kawan 1000 itu enggak ada, sedikit masih. Karenanya disinilah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah kokohkan kita bersama. Baik, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan selalu agar kita menjaga istiqomah ya dalam komunitas ngademin hati ini. Sebagaimana namanya, insya Allah nama itu adalah tafaul, doa dan harapan. Ya, kalau namanya ngademin hati, insya Allah, Allah tergantung prasangka hambanya. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan topik dan tema untuk kita bahas. Jadi insya Allah saya sedikit memberikan pengantar. Mudah-mudahan banyaklah kita ngobrol lah ya di antara kita, dan mohon izin karena dapat tugas ini ya saya sampaikan lah. Jadi meskipun insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak kami nafikan ya, tidak kami ragukan, insya Allah banyak ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, sehingga kita intinya ini adalah saling bersama-sama untuk mengkaji yani masalah keimanan kita kepada takdir ya. Ini termasuk rukun iman. Jadi rukun iman yang keenam, artinya ini menjadi salah satu syarat utama mutlak kalau iman kita ingin diterima. Kalau iman kita ini ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang makna-makna takdir itu sendiri, jadi keimanan kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Jadi Rasul SAW itu menggambarkan man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Jadi siapapun yang kemudian meninggal tidak dalam keadaan memiliki keyakinan seperti ini, jadi keyakinan tentang qadanya Allah, tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang telah lalu, yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan seluruhnya. Ketika dia tidak memiliki keyakinan itu, lalu dia meninggal, maka Nabi katakan, falaisa minni. Dia tidak termasuk golongan umatku. Jadi nggak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena perkara ini ketidakfahamannya kita, ini akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Sebab iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini adalah gambaran nyata. Jadi kalau kita mengakui dan kita menyatakan, jadi setiap harinya tidak kurang 17 kali ya, minimalnya dalam sholat-sholat fardu kita selalu menyatakan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Ini pernyataan. Dan memang harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan, tidak diterima. Makanya iman itu kata para ulama, qaulun bil lisan, harus diucapkan. Jadi meskipun dia menggambarkan hati, hatinya menyatakan iman, tapi kalau tidak pernah menyatakan, belum beriman. Nah, ada qaulun bil, jadi kita nyatakan. Nah, tapi pernyataan ini perlu ada bukti. Nah, Bapak Ibu sekalian, beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan sebuah pembuktian. Nah, pembuktian utamanya, dan ini yang nanti harus menjadi buahnya. Jadi buahnya apa yang bisa kita dapat? Apa yang bisa kita rasakan secara langsung ketika kita menyatakan iman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu kita mengimani qada dan qadarnya. Dalam bentuk apa? Keredaan kita. Dalam bentuk apa? Keikhlasan kita. Dalam bentuk apa? Rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya kita, bergantungnya kita, berharapnya kita. Ini buah-buah dari keimanan qada dan qadar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak akan mencapai ini
Jadi mendapatkan ini, padahal kata Nabi, iman itu ada manisnya. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul kepada Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit pernah diberikan oleh Nabi SAW penegasan apa Bapak Ibu? Innaka lan tajida ta'mal iman. Hai Ubadah, bahkan dalam riwayatnya itu ya bunai, wahai Ananda, karena pada waktu itu beliau masih muda. Jadi panggilan kecintaan, didekatkan hatinya untuk menerima petunjuk dan wasiat Nabi ini. Ya bunai, wahai Ananda, lan tajida ta'mal iman. Engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Bayangkan, Nabi menggambarkan iman yang Allah karuniakan ini ternyata ada kelezatan. Nah, ini yang banyak hilang. Banyak orang tidak merasa bahwasanya ternyata keimanan yang Allah karuniakan ini kalau kita sentuh, ketika kita coba hidup-hidupkan, ketika kita coba bangkitkan, kita itu betul-betul akan merasakan kelezatannya. Tentu kelezatannya tidak seperti lezatnya makanan. Ya. Gudeg Jakarta juga apa gudeg Jogja. Ya. Gudeg Jogja. Ya, ini subhanallah. Jadi karena memang ini masalahnya adalah masalah rohani. Nah, orang bilang pengalaman spiritual. Nah, kalau kita ini sampai belum pada titik ini, maka tentu kita belum akan mendapatkan. Jadi orang beriman itu, kita itu bersyukur. Jadi orang ini kalau kita ini, hadirin Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mulai merasakan nikmatnya iman itu sendiri, kita ini tidak akan pernah rela ya. Kalau kemudian lenyap, bahkan lepas daripada kehidupan kita. Nah, untuk sampai pada arah ini, modal paling utama itu memang belajar. Dasar utamanya itu kita harus mengkajinya. Jadi mengkajinya, termasuk dalam perkara masalah qada dan qadar ini. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu memberikan ilmu-ilmu kepada kita tentang masalah takdir ini, ya, melalui ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanamkan, karena masalahnya ini adalah masalah iman, dan iman itu masalah hati. Jadi pada saat hati kita ini Bapak Ibu sekalian mudah berbolak-balik, mudah kita ini lepas. Jadi karenanya kemudian disebutlah hati. Bahasa Arabnya qalbun. Qalbun dalam bahasa Arab itu litaqallubihi, karena mudahnya lepas, mudahnya berubah, mudahnya berbolak-balik. Makanya doanya Nabi tadi, ya muqallibal qulub, yang bolak-balikkan hati. Ini karena mudah terbaliknya kita ini harus terus mengikat. Makanya sabda Nabi kepada kita, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, perbarui selalu iman kalian. Fa innahu yakhlaqu kama yakhlaqu tsaur. Karena iman ini ternyata digambarkan oleh Nabi bisa saja mengalami kelemahan dan usang. Seperti kalau baju yang kita pakai lama-lama akan menjadi buruk. Nah, hati juga seperti itu. Makanya perlu kita memperbaharui. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu petunjuk Allah yang ditanamkan kepada kita, ya contoh diantaranya di dalam surat, mungkin bisa saya sampaikan di dalam salah satu surat Al-Qamar ya. Surat Al-Qamar, surat yang ke-53. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bersama, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya, saya coba bukakan ayatnya. Ayat yang ke-49. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bapak Ibu, kalau kita baca terjemahannya, kami Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, apapun. Kulla syai' itu kalau dalam bahasa Arab menyelimuti semuanya. Tidak tersisa, tidak terlepas, sekecil apapun. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, jadi surat yang ke mohon maaf, Al-An'am ya. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ya. Surat yang ke-6 ayat yang ke-59. Ini kalau kita baca ya, surat 6 ayat 59,
Allah meyakinkan kepada kita sampai daun yang jatuh. Daun yang jatuh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita tiap hari melihat fenomena daun jatuh, daun gugur. Allah katakan wa ma tasqutu min waraqah di dalam surat 6 ayat 59. Sampai daun yang jatuh itu wa ma tasqut dan tidak ada satupun min waraqatin sehelai daun pun, sehelai daun yang jatuh dari pohonnya illa ya'lamuha. Kecuali dalam ilmunya Allah, ditutup ayatnya dalam 59 itu illa fi kitabin mubin. Seluruhnya ada catatannya. Makanya di surat Al-Qamar ayat 49 itu Allah tegaskan kulla syai'in. Semuanya tidak terlepas sampai rincinya, detailnya itu untuk menggambarkan dan meyakinkan kepada kita seluruhnya ada dalam catatan Allah, seluruhnya ada dalam keputusan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, daun yang jatuh pun tidak lepas daripada itu. Subhanallah. Maka ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Bapak Ibu sekalian, kita kalau menyadari hal seperti ini baru satu ayat saja. Ketika kita pahami ini, orang itu insya Allah dia merasa tenang. Jadi merasa tenang, adem hati ini tadi. Ya, jiwanya itu akan tenang. Sebab apa? Allah ketika memberikan sesuatu, maka tidak akan lepas dari pengetahuan Allah. Tidak akan lepas dari kebijaksanaan Allah. Allah Maha Bijaksana. Maka kita tidak boleh protes. Ya, ini salah satunya. Kita nggak boleh protes. Nggak kita kemudian bertanya, apa sih maunya Allah ini dengan saya? Kan begitu kan. Untuk apa ya Allah? Ini tidak akan protes. Tapi jiwa yang penuh dengan keredaan. Sebab dia yakin bahwasanya boleh jadi sesuatu yang dalam dalam pandangan kita adalah keburukan, ini adalah kebaikan di sisi Allah dengan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin dengan qada dan qadar selalu husnudzan. Dia selalu berprasangka baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita katakan ya bahwasanya menghikmah dari beriman kepada qada dan qadar itu sesungguhnya menjadi ujian tersendiri. Ya. Jadi rahasianya itu ujian iman. Jadi ujian iman bagi kita. Nah, ketika kita menyatakan iman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, Allah ingin tahu buktinya. Nah, Allah ingin menguji keimanan kita. Betul enggak dia? Nah, maka kebenaran kita dalam kehidupan ini yang membuktikan antara orang yang hanya menyatakan iman secara lisan tapi tidak masuk dalam hati, dari yang mereka yang beriman yang benar itu adalah bagaimana pengamalan qada dan qadar ini dalam hidupnya. Dia redha enggak? Dia ikhlas enggak menerima itu? Dia yakin enggak dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, disinilah orang yang mempercayai qada dan qadar ya. Nah, karenanya kemudian dalam ayat ini Allah ingatkan ini. Allah ingatkan bahwa segala sesuatu dalam kadarnya Allah, dalam ilmunya Allah, dalam ukurannya Allah. Allah yang tahu, oh ini hambaku kalau diberi misalkan mungkin belum waktunya. Makanya bagi kita yang memahami qadar ini selalu husnudzon, berprasangka baik, dan dia terus bersenyum dan tidak pernah putus asa. Ya, dalam usaha. Ketika kita kemudian melakukan ikhtiar. Kenapa apakah ikhtiar ini menafikan qadar? Tidak. Bahkan karena rahasianya itulah. Jadi karena qadar ini sesuatu yang rahasia, maka kita oleh syariat diperbolehkan oleh Allah untuk berharap. Jadi, karena rahasia, kita tidak tahu. Bahkan orang yang tidak mau berharap ini yang nggak yakin dengan qadarnya Allah. Dan tentu harapan yang diarahkan oleh agama ini berharap yang baik-baik saja. Makanya Nabi itu selalu yang baik. Jadi innallaha yuhibbul fa'l.
Allah itu suka kalau kita itu optimis. Allah tidak suka wa yakrahu tasya'um. Tidak ingin Allah itu benci kepada kita kalau kita ini subjektif. Jadi prasangka buruk kepada Allah. Ini karena apa? Yakinnya kepada Allah. Karena Allah itu maha baik, Allah itu maha dekat, Allah itu maha rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun. Makanya kita tidak boleh putus asa. Jadi tidak boleh, karena kebaikan-kebaikan itu. Jadi, nah ketika seorang hamba itu terus berharap baik, kebaikan yang akan dia terima. Tapi kalau orang itu tidak berharap baik, keburukan yang ada dalam isi otaknya, dalam benak dan perasaannya, maka jangan salahkan Allah. Allah pun akan beri sesuai dengan prasangkanya itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu akidah dan tauhid, kita ini nggak boleh mensialkan kan? Mensialkan waktu, mensialkan hari. Nggak boleh. Ini hari naas, ini bulan sial, ini orang sial, nggak boleh. Kita dalam prinsip agama nggak boleh. Sebab apa? Ini mengundang pintu dan membuka pintunya setan. Jadi makanya Nabi 1400 tahun yang lalu dalam hadis Bukhari, beliau menggambarkan apa? La sofar. Tidak ada itu bencana di bulan Sofar. Hadisnya Imam Bukhari. La sofar. Jadi tidak boleh ada bencana di bulan Sofar. Nah kalau di kita di Jawa Bapak Ibu ya bulan Muharram nanti bulan depan itu sering orang nyatakan apa? Bulan Suro, sandingin Allah. Jadi sandingin Allah. Jadi dikesankan, digambarkan bahwa bulan ini bulan turunnya bencana. Kenapa kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tergantung prasangka kita. Nah, kalau kita ini yakin dengan iman kepada Allah dan Allah Maha Baik, dan karena memang qada dan qadar itu rahasia, makanya kita disyariatkan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berharap. Was'alullaha min fadlih. Dalam An-Nisa itu ada kan? Was'alullaha. Mintalah kau kepada Allah anugerahnya, nikmatnya, kebaikan-kebaikannya. Ini salah satu resep ya. Banyak berharap kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Ya. Kalau yakin dengan qada dan qadar, bahwasanya ketika kebaikan-kebaikan itu aja sumbernya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah berputus asa kepada Allah. Karena ketika Allah bukakan pintu doa dan harapan, maka yakin kita dibukakan pintu pengabulan. Jadi ini satu konsep diantaranya ya, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat, dan banyak sekali ayat maupun hadis seperti ini. Kemudian juga misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, ya dalam hadis Imam Bukhari, beliau pernah menyampaikan kepada kita, Inna awwala khalqin khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ini ada. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu adalah al-qalam. Makhluk yang namanya kolam. Ya kalau bahasa kitanya pena. Jadi pena, kolam itu kan pena. Jadi alat tulis. Tapi wallahu a'lam bishawab, hakikatnya kita cukup memahami bahwa Allah tegaskan sebelum menciptakan, dalam ayat yang lain disebutkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu ini ada adalah al-qalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, uktub maqadir. Tulis, wahai makhlukku al-qalam, apa saja yang aku inginkan. Semua takdir, yang awal sampai yang akhir telah Allah tuliskan. Dalam namanya makhluk al-qalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentu menjadi salah satu renungan ya bagi kita. Maka kalau orang yang meyakini ini, ya kalau yang kebaikan rata-rata kita suka ya, redha. Ya, kita pasti akan senang. Maunya kita sedemikian. Tetapi ujian Allah itu tidak hanya yang baik-baik kan. Kita pun juga diperintahkan untuk meyakini yang buruk-buruk. Jadi qadar yang buruk, meskipun keburukan yang dimaksud itu sekali lagi
kadang-kadang hanya dalam pandangan kita. Ya, keburukan itu yang tampak hanya dalam pandangan kita, belum tentu dalam ilmunya Allah. Makanya sesuatu keburukan tidak keburukan secara murni. Tetapi ketika kita berusaha untuk mentadabburi, di sana kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran mudahnya itu boleh jadi sesuatu ya, misalkan barang yang pahit tidak selalu buruk, kan begitu. Ternyata bahkan di balik yang pahit-pahit itu kesembuhan kita, kebaikan-kebaikan kita. Kita ini kalau tidak tahan dengan obat, kita nggak akan sembuh, kan begitu kan, salah satu sebabnya. Maka demikianlah juga dalam hidup, boleh jadi sesuatu yang kita anggap keburukan, termasuk misalkan wabah corona ini ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh kemudian mencelanya. Bahkan betapa ketika kita mau merenungkan di balik bencana dan musibah corona yang kita hadapi ini, beribu-ribu bahkan banyak sekali yang tidak terhitung hikmahnya Allah kepada kita, ilmunya Allah kepada kita. Rata-rata kita ini Bapak Ibu sekalian sangat sukses ya ketika diuji dengan keburukan dalam pandangan kita. Rata-rata kita ini kalau sudah ada masalah, subhanallah, makin taat, kembali ibadah, doanya mantap ya, zikirnya panjang. Biasanya seperti itu. Dan ini tentu kebaikan yang luar biasa. Andai kata kita tidak diingatkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, kita nggak balik-balik. Kita kemudian sampai mati, kemudian kita tidak kembali kepada Allah. Dan ini kerugian. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah ketika membenci seorang hamba, malah yang sebaliknya. Ya kan? Malah sebaliknya. Diberikannya istidraj. Apa itu istidraj? Uluran, dibukakannya. Nanti kalau mau dibuka juga sama ya di surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-An'am itu. Surat Al-An'am surat 6 ayat yang ke-44. Jadi surat 44 itu kalau kita lihat bagaimana perbuatan Allah ternyata sesuatu yang memang rahasia Allah. Jadi orang yang ketika Allah katakan falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka itu tidak ingat, ketika mereka melupakan Allah, tidak mau taat, tidak mau ibadah, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perbuat ternyata fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Pintu-pintu kesenangan itu malah dibuka lebar-lebar. Jadi dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kebencian Allah kepada mereka disampaikannya atau dibukakannya mereka pintu-pintu kesenangan yang membuat mereka makin hari makin jauh, makin hari makin lalai, makin hari makin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kadang ini nggak boleh, semuanya hikmah Allah. Orang yang paling dikasihi, orang yang sangat dicintai, siapakah yang lebih atau kekasih Allah tertinggi? Tidak ada lain, sepakat seluruhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hidup beliau itu, kalau dalam pandangan kita susahnya, tidak ketulungan. Ya, beliau orang yang paling berat. Bahkan beliau sendiri tidak ada orang yang diuji seperti aku diuji. Ya, tidak ada yang diuji. Semua ujian itu yang diterima kita, diterima seluruhnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah kita gambarkan ini Nabi ini padahal orang kekasih Allah, tapi ujian kok sedemikian hebatnya? Karena ternyata Allah hanya redha bagi kekasihnya untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan nanti di akhirat. Allah tidak redha dengan sesuatu yang hanya dunia saja. Makanya kita khawatir. Tapi Bapak Ibu sekalian bukan berarti kita sekali lagi tidak boleh tidak anti dunia. Mohon maaf, saya lihat nanti jam saya. Takut nanti kata orang Pontianak telajak ya. Telajak ini keterusan nanti tidak ada ininya. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh seperti ini bagi kita tentu menjadi sebuah harapan besar bagi kita. Ada satu hadis lagi kembali yang mungkin boleh saya angkat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Imam Muslim tentang apa? Tentang hakikat bahwa
Lawijtama'atil ummah. Kalau seluruh makhluk berhimpun, berkumpul. Ini bayangkan. Jadi seluruh makhluknya, yang awal, yang akhir, manusianya, jinnya, berhimpun pada satu hati yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Maka sedikit pun tidak akan pernah mengurangi mengurangi kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Bahkan kalau mereka juga berhimpun untuk yang disebutkan oleh Nabi pertama adalah itu. Jadi berhimpun pada hati orang yang paling bertakwa, kerajaan Allah nggak nambah. Begitupun kalau semuanya berkumpul, tidak ada yang taat, durhaka seluruhnya, tidak berkurang kerajaan Allah. Udah mutlak kekuasaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lillahi mulkus samawati. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, tidak butuh dengan ketaatan kita, tidak mendapatkan bahaya atas kedurhakaan kita. Allah tidak memerlukan dan tidak berhajat dengan itu semua. Lalu Nabi juga sabdakan, kalaulah mereka berkumpul semuanya untuk memberikan bahaya kepada kita. Yang awal, yang akhir, jinnya, manusianya, ingin membunuh kita, ingin membahayakan kita, tidak akan pernah menyentuh kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Begitupun juga Bapak Ibu sekalian, sebaliknya apapun, jikalau seluruh Halo. ini kan, kita wabah corona ini. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi takdir ini tidak menafikan, meniadakan untuk kita melakukan ikhtiar. Bahkan syariatnya, Nabi katakan, larilah kalian dari virus corona, dari virus itu, seperti hanya kalian lari dari singa. Nah, seperti kalian lari dari singa. Nah, ini keseimbangan. Bagaimana ikhtiar kita buat, kita jalankan, keputusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu mengingkari, ada seorang sahabat masuk masjid, ontanya tidak diikat. Nggak diikat. Lalu Nabi tegur, sahabat, kenapa engkau nggak ikat? Dia kemudian kembalikan kepada takdir. Ya Rasulullah, andai kata Allah nanti menghendaki lepaslah, larilah dia. Walaupun saya ikat pun, kalau Allah kehendaki lari, lari. Nah, Nabi meluruskan, sahabat, kau ikat dulu, i'qil, summa tawakal. Nah, Nabi meluruskan pemahaman yang benar. Ikat dulu dengan kuat, barulah kau layak untuk kemudian bertawakal kepada Allah. Nabi mengingkari. Jadi bahwasanya kalau belum berusaha baru kita tawakal. Ya kita akan mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan. Dalam kondisi seperti itu. Karena sekali lagi tadi saya katakan di awal, masalah takdir ini rahasia Allah. Karena itulah kita diberikan oleh Allah harapan. Bahkan orang yang terus berharap kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Allah itu paling suka kalau kita terus berdoa dan tidak pernah putus asa. Bahkan Nabi mengatakan, Allah akan mengijabah doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa maksudmu ya Rasulullah? Tergesa-gesa. Maka kemudian Nabi mengatakan, yaitu orang yang mengatakan, sudah sekian lama saya berdoa, terus berharap, tapi nggak muncul-muncul, nggak datang-datang. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Jadi, tergesa-gesa Nabi SAW. Karenanya Nabi Allah itu sangat cinta kalau kita terus berharap. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu takdirnya. Dan kita salah satu usahanya adalah berdoa dan berikhtiar. Maka insya Allah orang beriman, Bapak Ibu sekalian, dalam proses ikhtiarnya itu menikmati. Kenapa demikian? Karena ketika kita dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu menuju takdirnya Allah, ini seluruhnya dalam catatan amal. Bukankah Bapak Ibu sekalian, kita Bapak-Bapak khususnya, Nabi katakan, setiap kali kita keluar rumah, tidak ada yang mendorong kita keluar rumah untuk mencari rezeki yang halal, kecuali dia adalah seorang mujahid. Hadisnya At-Tirmidzi, disampaikan oleh Aisyah. Subhanallah. Jadi kita keluar rumah, cari rezeki tiap pagi sampai sore. Ya. Lalu kemudian kita
sisipkan dalam hati kita ingin mencari rezeki Allah, ternyata catatan amal kita adalah jihad. Kita tidak pernah perang ya, padahal ini pahala yang sangat agung. Luar biasa keyakinan ini. Orang yang beriman itu menikmati. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah kemudian marah kepada Allah, apalagi kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah maksimal kita melakukan ikhtiar, lalu tidak sesuai dengan harapan. Sebab apa? Tidak sia-sia. Allah catatan amalnya itu tetap kita. Saya sudah berusaha, lalu ternyata nggak didapat. Insya Allah, saya ridha ya Allah. Sebab apa? Ini yang terbaik bagiku. Dan engkau tidak akan sia-siakan apa yang telah aku katakan. Bahkan dalam satu riwayat, misalkan disebutkan, Allah menyimpankan dosa yang tidak akan pernah terhapus kecuali dengan letihnya seorang laki-laki dalam bekerja. Ini contoh ini. Hadisnya sahih. Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang dhaif apalagi yang mungkin palsu ya. Saya baca seperti itu. Jadi bayangkan ketika ini contoh saja, ketika kita berikhtiar itu menikmati. Kenapa? Dalam prosesnya itu kita disimpangkan sesuatu amalan yang membuat yang hanya Allah yang tahu. Ada dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita sengaja, yang tidak kita sengaja. Ternyata hancurnya itu hanya dengan apa? Hanya dengan ikhtiar kita. Dengan kita bekerja, dengan kita berusaha. Itu subhanallah bagi orang yang beriman akhirnya lepas. Jadi Bapak Ibu sekalian kita menikmati capeknya sampai di rumah, lelah, letih. Jadi, kita lemes sampai di rumah, itu terganti semuanya, terbayar. Andai kata kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kemudian kita mendapatkan tentu ini fadlullahi hadza min fadli Rabbi. Sebagaimana ungkapannya siapa? Nabi Sulaiman. Ya Allah, seluruhnya ini hanya kurniamu semata. Aku inilah haula wala quwata. Kita tidak punya banyak kekuatan dan daya. Allah beri kita lebih. Allah beri kita banyak. Oh, saya sedikit, dapatnya banyak. Oh, tentu ini luar biasa syukurnya. Maka kalau orang punya keyakinan dan iman kepada qada dan takdir, makin dirasakan oleh Allah nikmatnya, makin adem hatinya. Ya, makin banyak syukurnya, makin dia kemudian apa? Dia terus tenang dalam kehidupannya. Karena apa? Syukur, syukur, syukur kan begitu. Nah, subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian tentu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya, karena dalam hidup ini sebagaimana prinsip dasarnya kita diuji. Ya, ujian Allah untuk melihat seberapa besar komitmen iman kita kepada Allah. Seberapa ridhonya kita, seberapa ikhlasnya kita, seberapa kita tawakalnya, kita bergantungnya kita hanya kepada Allah. Seluruhnya itu. Maka mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa mendapatkan bimbingan. Ini yang paling penting. Paling penting kita doanya itu kita sisipkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selalulah berilah kami kelurusan dalam jalan hidup ini. Benar dalam bersikap, tepat kita dalam melangkah ya. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian, ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Kan begitu kan? Kita minta ya Allah, banyakkanlah rezeki, berikanlah kami kelapangan, berilah kami kesuksesan. Tapi ya Allah jangan lupa ya, kita jangan lupa ini mohon taufiknya. Jadi rezeki tapi engkau ridho. Apa gunanya kita banyak rezeki tapi Allah nggak ridho, nggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, 45 menit saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Insyaallah saya berharap mudah-mudahan 45 menit berikutnya saya juga ingin sharing dan juga dari pengalaman Bapak Ibu sekalian untuk kita saling diskusi dan juga mungkin saling mengisi lah di antara kita. Saya kembalikan kepada Bapak Dudi, insyaallah. Silakan. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Monggo kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya, saya Om Dudi. Iya, monggo. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam menerima ini semuanya biidznillah ya, ada mudorot, ada manfaat ya, ada kebaikan, ada keburukan, itu semua atas izin Allah. Kalau kita mau introspeksi diri Ustaz,
apakah keburukan atau kebaikan itu yang kita terima itu tuh ada kaitan dengan amal atau maksiat kita ya Allah. Ya Ustaz ya. Misalnya kalau kadang-kadang kan sesuatu yang kita tidak inginkan, yang kita tidak ikhtiarkan, kemudian terjadi kepada kita, apakah kalau itu terjadi pada kita itu dengan izin Allah itu berarti kita telah melanggar atau kita telah melakukan kebaikan, itu seperti apa ketentuannya. Terus kemudian yang kedua tentang husnul khotimah, Ustaz. Kita ikhtiar untuk husnul khotimah, tapi titik akhir itu tuh kan Allah, takdir Allah yang menentukan. Terus kira-kira apa yang membuat kita supaya husnul khotimah itu kita dapatkan seperti itulah Ustaz. Saya khawatir kalau kita sudah berikhtiar tapi ternyata di akhir hidup kita itu kita menjadi su'ul khotimah. Kira-kira secara kasat mata tuh kita bisa melihat husnul khotimah itu seperti apa Ustaz? Itu saja. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu nih Pak Dudi? Langsung dijawab, enggak apa-apa. Oke. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Wisnu dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama, kaitan antara ketentuan Allah, qada dan takdirnya Allah dengan perbuatan manusia. Ya, memang di dalam kehidupan ini salah satu di antara yang diajarkan oleh Allah adalah asbab atau hukum kausalita. Bahwa ada sebab dan juga ada akibat. Ada akibat. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari ini, jadi bahwasanya Allah tidaklah kemudian menetapkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang sesungguhnya telah kita lakukan. Jadi kalau kebaikan, tentu kebaikan yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat misalkan untuk sebagai sebuah bahan tadabbur renungan kita. Jadi biasanya kita terus terang ketika dalam kondisi kesenangan, jadi dalam kondisi kesenangan rata-rata kita ridho. Tetapi kita seringkali mempertanyakan ketika kita mendapatkan takdir yang tidak senang, tidak menyenangkan. Maka bagaimana agar hati kita tetap ridho, kita menerima ikhlas ya, dengan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika dalam kondisi sulit seperti ini, peluang setan itu sangat besar sekali. Jadi ketidakridhaan kita, karena dalam satu riwayat disebutkan faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Kalau dia itu ridha, baginya keridhaan Allah. Tapi kalau dia itu marah, Allah pun juga dibagikan kemarahan kita. Memang nggak ada pilihan lain. Kita ridha atau nggak ridha. Makanya disinilah kemudian setan itu paling begitu membuka kalau ketika kita dalam kondisi musibah, dalam kondisi susah ya. Lalu kita tidak ada yang mengingatkan, kita tidak memiliki ilmu dan keterampilannya seperti ini, seringkali semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita takutkan. Karena ibarat orang Betawi itu udah jatuh ketiban tangga, udahlah susah kita ini, lalu kemudian mendapatkan kemurkaan Allah. Akibat kita tidak tahu ilmunya. Maka bagi orang yang beriman, kita kemudian ditanamkan banyak tadi seperti yang sudah saya sampaikan kan. Boleh jadi tadi yang saya katakan bahwa di surat Al-Baqarah itu ya, Allah juga sebutkan sesuatu yang kalian anggap baik, ternyata keburukan hakikatnya. Dan sesuatu yang kalian anggap buruk, ternyata adalah kebaikan adanya. Nanti kalau mau dilihat surat 2 ayat 216. Itu ya, surat 2 216 itu mengenai itu. Nah, kita ditanamkan ini sehingga ikhlaslah kita. Kemudian yang kedua, orang yang beriman ketika kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia kembalikan bukan bertanya kepada Allah. Ini banyak Bapak Ibu, orang ketika mendapat tidak puas ya, lalu dia mengatakan, apa sih maunya Allah? Apa kurangnya kita ini? Udah beriman, udah sholat ya, sudah puasa, pengajian rajin. Tapi kenapa kok begini-begini saja? Nah ini orang yang tidak paham ya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dipertanyakan, tetapi kita diarahkan sebagaimana surat 3 ayat 165. Jadi surat 3 Ali Imran 165 itu mengarahkan dan membimbing kita. Awalamma asabatkum musibah. Jadi apakah ketika terjadi satu musibah, bencana, ujian,
Jadi selalu dalam Al-Quran ya, ketika konotasi musibah ini seringkalinya yang tidak menyenangkan. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu musibah yang tidak menyenangkan. Ketika kemudian terjadi pada diri kalian, kultum anna hadza. Lalu kalian berkata-kata, anna hadza, bagaimana mungkin ini kok terjadi? Kenapa terjadi ya Allah? Maka Allah jawab, kul, katakan Muhammad kepada mereka yang bertanya-tanya tentang itu, huwa min indi anfusikum. Ini karena ulah kalian. Jadi kita kemudian diajak apa? Banyak-banyak introspeksi. Banyak-banyak muhasabah diri. Banyak-banyak kita menuduh diri. Maka ini yang nanti akan melejitkan kita. Ketika kita kemudian merasa, kita mencari. Maka dengan musibah itu adalah, kalau bahasa kita, lentikan seorang hamba untuk meloncat lebih. Makanya dalam satu riwayat hadis, Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah hadis begini. Jadi Allah ketika ingin mengangkat derajat seseorang itu, kadang melihat amalnya nggak cukup. Wah, ini amalnya nggak cukup ini. Maka bagaimana cara Allah untuk kemudian meninggikan derajat kita dengan cara cepat? Jadi, yang seharusnya membutuhkan amalan yang begitu banyak. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Allah uji dia. Lalu Allah bantu dia untuk bersabar. Subhanallah. Allah bantu dia untuk bersabar. Kesabarannya itu yang kemudian meninggikan derajat yang tidak bisa dia peroleh dengan amalan biasa. Maka orang yang diuji itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah ini ketika kemudian kita rasakan ya ayat seperti ini, 164 surat ya 165 ayat surat yang ketiga itu membuat kita redha kembali. Dan kita lebih banyak untuk melakukan evaluasi. Oh, mungkin saya agak kurang sedekahnya mungkin ini. Oh, mungkin saya ada nggak ya orang yang saya zolimi ini? Kok begini? Ada nggak orang yang mungkin merasa sakit hati dengan kita? Ada nggak mungkin ada orang-orang yang menjadi penghalang kita? Kita udah banyak doa, apa yang kurang ini? Jangan-jangan ini karena doa orang yang kita zolimi. Atau jangan-jangan ini karena mungkin orang tua kita yang kita sakiti, misalkan. Nah, orang seperti itu akan mencari. Sehingga akhirnya apa? Dia semakin sempurna, semakin sedikitnya dosa-dosanya. Kita diingatkan. Maka orang yang beriman punya konsep ini, dia akan cenderung semakin meningkat, dia ikhlas, bahkan terus menyempurnakan usahanya. Yang mungkin bisa menjadi penghalangnya. Nah, ini juga terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, memang bagi orang yang beriman, saat kita diuji, maka petunjuk Allah adalah muhasabah diri. Ya, muhasabah diri. Jadi nanti bisa kita lihat tadi yang saya sampaikan, surat 3 ayat 165, kemudian juga boleh nanti Bapak Ibu jadikan renungan di surat 6, ya. Surat 6 ayat yang ke-43, itu juga boleh menjadi renungan di mana Allah ingatkan apa? Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Cobalah, ini kalau bahasa kita sederhananya, cobalah ketika kalian itu diuji, taatlah kepada Allah. Nah, begitu. Falaula idja'ahum ba'suna, ketika ada musibah, ada masalah, ada ujian dalam hidup yang kita rasakan itu, ternyata Allah punya hikmah, Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah memberikan kita itu? Tadarra'u. Dekatlah kepada Allah, banyaklah berdoa. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang paling hina itu saat kita sedang diuji, lalu kemudian kita makin menjauhkan diri kepada Allah. Padahal saat itu adalah Allah hendak mendekatkan kepada kita. Nah, itu juga menjadi sebuah renungan. Kemudian Allah juga sebutkan di surat sama ya, di surat Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 kalau tidak salah ya. Ya. Jadi baik, nanti saya terlupa ya. Baik, itu mungkin ya beberapa ayat yang intinya kandungannya sama. Jadi kandungan sama terkait dengan masalah kita memahami takdir yang ternyata kalau kita coba perhatikan bahwasanya memang
kita ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah bagian dan cara Allah untuk meluruskan kita. Jadi sehingga lebih banyak kita sebut untuk muhasabah diri dibanding kita menuduh Allah terhadap perbuatannya kepada kita yang kita tidak mengetahui. Yang kedua, masalah husnul khotimah tadi ya, catatan Bapak Ibu sekalian, ini yang selalu menjadi harapan kita. Jadi impian harapan terbesar kita adalah meninggal ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ini doanya Nabi selalu. Jadi doanya Nabi agar apa? Waj'al khaira a'malina khawatimah. Dalam satu doanya begitu. Waj'al khaira a'malina, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku itu khawatimahu. Khotimahnya, penutupnya. Itu yang menjadi doa Nabi dan ini menjadi harapan. Sebab kalau kita husnul khotimah, insya Allah ada harapan besar. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, satu, ini rahasia Allah. Rahasia Allah kepada kita. Dan tentu bagi kita, orang yang benar-benar meminta, itu harus diiringi, ya, diiringi dengan ikhtiar tadi. Kita berharap husnul khotimah. Maka apa yang mesti kita lakukan? Mestinya orang yang berharap husnul khotimah itu dibuktikan. Dibuktikan. Berharap rezeki, kita cara berdoanya kepada Allah, agar kita punya alasan, bekerjalah. Ya Allah, saya sudah kerja ini, ya Allah. Saya sudah melakukan usaha. Karunikanlah kepada kami, ya Allah, bagian dari rezekimu. Layak kita berdoa. Seperti itu. Kita inginkan husnul khotimah. Maka yang kita lakukan Bapak Ibu tidak ada lain kecuali salah satu asbabnya. Ini salah satu sebabnya. Jadi adalah amal. Jadi adalah amal. Kita beramal. Jadi kalau kita ingin ditutup dengan baik, maka makmurkan hidup itu dengan kebaikan. Sebab kodratnya Allah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, orang yang berbuat baik akan membawa kepada kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan? Jadi kalau kita ini sudah berbuat baik, maka insya Allah memiliki harapan besar kita untuk mendapatkan takdir keputusan Allah, kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan itu fitrahnya begitu. Kaidahnya begitu. Jadi hukum kausalitasnya seperti itu. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah pun kemudian juga berikan hak prerogatifnya. Dan ini pelajaran bagi kita. Boleh jadi ada orang yang luar biasa baiknya. Makanya kita dikenalkan Allah nanti kalau dilihat surat 7, surat Al-A'raf, 175, 176. Itu nanti kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat itu adalah ayat tentang cerita ulama besar yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini yang Allah abadikan, nanti silahkan dilihat tafsirnya. Itu adalah kaitannya dengan ayat itu. Surat Al-A'raf 175. Kurangnya apa? Dia ini hamba yang doanya mustajab. Di zaman Bani Israel. Diceritakan kembali kepada Nabi. Untuk menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran. Ulama besar, lalu kemudian juga dia doanya mustajab. Tapi siapa sangka matinya dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan kafir. Maka ini tentu diberikan kepada kita pelajarannya, jangan pernah kita kemudian merasa aman. Ini pelajarannya. Jangan pernah merasa aman. Teruslah berharap. Nah, sehingga perasaan ini kalau kita munculkan, subhanallah, terus kita itu menambah. Jangan merasa aman. Yang kedua, tentu jangan merasa sombong. Jadi pelajarannya kita nggak boleh sombong. Bahwa apa yang Allah bukakan itu semata-mata pertolongan Allah. Makanya ayatnya jelas ya Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa hubungannya ini? Para ulama katakan ibadah yang kita lakukan, yang Allah bukakan, termasuk pengajian kita pagi hari ini. Bapak Ibu, hanyalah pertolongan Allah kepada kita. Allah yang bantu kita semata. Allah yang mudahkan bagi kita. Bukan karena fisik kita, kekuatan kita, bukan karena apapun. Maka orang yang kemudian menyadari ini, dia akan selalu bersyukur.
Dia menikmati. Saat kita pengajian seperti ini, meskipun bagi sebagian orang nyaman lah kita kalau hari libur begini kita jalan-jalan. Apa kita dapat apa ini? Banyak orang yang mengukur kebahagiaan atau dapat atau tidaknya itu materi semua. Ada yang begitu, tapi bagi orang yang beriman, inilah waktu kita. Inilah keberkahan yang Allah berikan. Kita bersyukur karena apa? Kita dibantu dalam ibadah ini. Makanya kita tidak akan sombong. Belajar dari apa? Ya Allah, ada orang yang sudahlah sedemikian hebatnya Bal'am bin Ba'ura, kita tidak sampai seperti itu, tapi ternyata meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kita nggak boleh meremehkan. Pelajaran juga kan akhirnya kita jangan remehkan orang. Jadi meremehkan sebab apa? Ketika orang sudah mulai merasa ini penyakitnya Bal'am ini kan merasa ini. Sama dengan penyakitnya iblis. Makanya dalam satu tafsir itu, iblis itu dulunya namanya Azazil. Jadi bahkan selevel dengan penasehat malaikat dalam satu riwayat tafsir. Dia termasuk yang dimuliakan. Tetapi dia menjadi hina, direndahkan oleh Allah, ternyata asal muasalnya penyakit merasa. Dan merasa biasanya ini kalau orang punya kelebihan, salah satunya kelebihan amal. Ini bahaya ini. Nah, kalau orang seperti ini, Bapak Ibu, cenderungnya itu ngeremehin orang. Nah, melihat orang yang mungkin masih belum datang ke masjid, dia pandang sebelah mata. Melihat orang yang mungkin belum dibukakannya hidayah, dia leceh-lecehkan. Nah, ini bahayanya. Padahal belum tentu, Bapak Ibu, kita pada contoh ekstrim yang lainnya, kita akan digambarkan 100 orang masuk surga pembunuh. Jadi seorang pembunuh 100 orang masuk surga. Ini kan ekstrim sekali. Hadisnya dalam Bukhari. Cerita di zaman Bani Israel ketika ada pembunuh kelas kakap, memang profesinya ini pembunuh, ingin tobat. Datanglah kepada seorang ulama, minta petunjuk, cuma ulamanya ini kurang bijak. Dia melihatnya itu hanya melihatnya dari 99 nyawa yang dihilangkan. Dia langsung menutup pintu kebaikan. Kau tidak akan diterima taubat. Sudah begitu banyak, jangankan satu, jangankan 199, satu saja bergetar arsy Allah. Dalam satu riwayat hadis kan tidak ada yang membuat Allah itu marah sampai bergetar arsy-Nya dibandingkan satu nyawa yang dihilangkan dengan sia-sia. Itu dalam hadis begitu. Ini apalagi 99. Akhirnya orang ini marah, saya ini punya niat baik. Niat baiknya malah kemudian ditutup, ditebasnya ya. Dibunuh sekarang, genaplah 100. Tapi dia nggak pernah putus asa. Dia kembali kepada seorang ulama yang lain, lalu kemudian, dia tanya. Kenapa? Akhirnya dia punya kesimpulan bahwa dia memiliki sikap ini, profesi membunuhnya ini karena faktor lingkungan. Maka dia memberikan arahan, tolong kalau engkau betul-betul ingin taubatan nasuha, tinggalkan kampung halamanmu. Di sana hanya orang-orang yang buruk, dalam hadisnya itu begitu. Biasanya orang-orang buruk. Kau pergilah ke kampung sebelah itu. Banyak orang baik di sana yang akan membantumu. Benar. Karena betul-betul dia ingin taubat, diikuti arahannya ini. Tapi siapa sangka di tengah jalan meninggal kan? Meninggal. Akhirnya 2 malaikat dalam hadisnya diungkapkan, berseteru, berkelahi. Ini jatahku ini. Yang satu, ini surga, malaikat rahmat. Allah ilhamkan, udahlah kalau begitu kita ukur saja. Ternyata setelah diukur hanya dengan sejengkal. Lebihnya hanya sejengkal. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, lebih sejengkal ini ternyata Allah tetapkan, masukkan dia ke dalam surga. Luasnya rahmat Allah. Dan jangan kita ini melihat sosok sesuatu yang apa yang telah lalu, apa yang tampak secara zahir pembunuh ini. Tetapi ternyata, makanya kemudian kita diingatkan, karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Nah, dalam hatinya. Oleh karenanya, masalah husnul khotimah ini masalah penting. Teruslah kita mohon kepada Allah, jangan kita pernah merasa aman. Dan kalau kemudian Allah bukakan pintu kebaikan, jangan sombong, apalagi kemudian merendahkan orang. Sebab ini adalah pintu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuduh dan memutuskan harapan kepada sesama hamba. Mungkin seperti itulah ya Bu Wisnu. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bantu selalu dengan doa dan lingkungan yang baik. Insyaallah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Terima kasih.
Ada lagi? Monggo, Pak Dokter. Terima kasih sudah bergabung ya. Salam dari Lubuk Linggo. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, Parman, boleh tanya, Man. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya Pak Ustadz. Monggo. Pertanyaannya sepele. Bisakah kita mengubah takdir? Misalnya begini, kalau umur, rezeki segala macam kan itu sudah dinas ya di sana. Cuma kan ketika kita berbicara apa istilahnya rezeki atau segala macam, katanya di langit itu rezeki itu sudah dicandal-candal gitu katanya. Tergantung kamu mau mengambilnya apa enggak. Nah kan kadang kalau kita enggak ikhtiarnya kurang, istilahnya bahasa artinya itu enggak dapat luput. Nah biar lebih dekat kan kita harus umpamanya dengan duha, kayak dengan banyak sedekah segala macam. Nah itu bagaimana Ustaz? Oke. Terima kasih, insya Allah Bapak Dudi yang luar biasa memberikan pertanyaan kepada kita semuanya. Insya Allah terkait dengan takdir ini memang Allah Subhanahu Wa Taala memang sebagaimana konsep dan juga keimanan yang tadi kita bacakan ya, bahwa seluruhnya telah ditetapkan dalam ilmunya Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam rahasia keghaiban Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ini perkara yang rahasia, karenanya kemudian kita diperintahkan untuk ikhtiar. Di situ hubungannya. Jadi sehingga jangan sampai kemudian kita tabrakkan. Kesalahan banyak ini kan ketika kita memahami bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan, seakan kita itu sudah dibukakan takdir kita itu. Sehingga akhirnya orang pasrah. Ya, padahal kita sama nerima Gusti katanya kan begitu kan. Tapi jadi seakan-akan itu bentuk keridhaan yang sangat sempurna, padahal enggak. Makanya sampai ada seorang ulama, Bapak Ibu, mereka menggambarkan orang yang paling kuat ikhtiarnya adalah orang yang paling yakin dengan takdirnya. Jadi karena dia yakinnya dengan takdir Allah, ya, orang yang paling kuat ikhtiarnya adalah orang yang paling yakin dengan takdirnya. Ini sampai diungkapkan seperti itu. Karena dia yakinnya, berharapnya kepada Allah itu besar, maka dia kemudian kuat sekali ikhtiarnya dan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kemudian menafikan. Nah, tentu ikhtiar dalam ikhtiar yang sifatnya syariat. Nah, kita ingin dapat rezeki, ya syariatnya kita bekerja. Kita ingin, makanya Nabi kan beliau dalam peperangan tidak pernah ada ceritanya. Bapak Ibu sekalian, Nabi lalu saya matilah enggak, tapi Nabi pakai tidak putus. Iya. Ini syariatnya begitu. Perang lalu kita yakin. Kan ada orang yang kemudian dia yakin saja kepada Allah, lalu dia kemudian bersandar kepada tawakal. Ya contoh misalkan dalam kasus virus ini kan banyak kita dihadapkan dengan berbagai macam pemikiran yang secara kalau kita ukur salah itu. Jadi nggak mau social distancing misalkan, mohon maaf ini ya, tidak mau pakai masker misalkan. Lalu dengan keyakinan semuanya sudah takdir Allah. Ya salah. Nabi katakan firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti halnya engkau lari dari singa. Itu kan Nabi serius. Tapi kalau kita sudah ikhtiar lalu tertular, barulah bicara takdir. Baru bicara takdir, belum kita ikhtiar, sudah kita menuduh Allah salah. Memanglah kita ini Allah takdirkan miskin kita. Ya miskin betul kita, karena kita berprasangka buruk kepada Allah kan begitu. Jadi ini ikhtiar yang sifatnya syariat, sesuatu yang sifatnya zahir, sehingga salah. Saya tidak setuju kalau ada orang yang menyatakan ini harus kita luruskan. Jadi dalam ilmu tarikat ya, di Jawa ini kan banyak ada ilmu tarikat, istilahnya ada orang-orang makom.
Ada orang itu makomnya disebut makom kasbi. Saya dulu karena pernah nyantri Pak Dudi. Saya nyantrinya di Lasem, Jawa Tengah. Jadi saya pernah belajar baca kitabnya Al-Hikam ya. Al-Hikam itu ada dikenalkan makomnya hamba. Ada makom hamba itu makom kasbi. Makom kasbi itu dia memang levelnya level pekerja. Jadi level pekerja. Tapi seringkali disalahpahami. Ketika dia makomnya makom kerja dan ingin meninggikan derajatnya, wah ini masih makom kasab. Oh ini belum makom hakikat. Kalau sudah sampai makom levelnya tinggi, tidak perlu lagi kerja. Nggak perlu lagi usaha. Aduh, ini bahaya sehingga ada pemahaman yang keliru. Orang yang bekerja itu orang yang makomnya makom orang biasa. Belum makom orang yang level aulia. Ya kita katakan Nabi usaha, Nabi pergi ke pasar. Nabi beliau hutang piutang. Nabi muamalah. Bahkan beliau ketika meninggal baju besinya masih digade sama orang Yahudi. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Nabi memberikan contoh yang luar biasa. Jadi karenanya kemudian bagaimana kalau kemudian disebut makom kasih makom yang rendah ketika Nabi mengatakan orang yang bekerja ternyata dalam jihad. Maka ikhtiar secara zohir harus kita lakukan. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian, ada hamba Allah yang disesatkan. Mereka yang mengandalkan zohir saja. Mengandalkan sebab saja, celaka ini. Jadi orang yang hanya mengandalkan sebab semata, ini resikonya banyak kecewa. Ya, resikonya banyak kecewa dalam hidup. Sebab apa? Apa kurangnya ya Allah? Saya sudah banjir. Ya, siang jadi malam jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kata orang begitu ya. Tapi kenapa rezekinya kok seret begini ya? Senin Kemis. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Baru dapat rezeki pas juga nanti buka puasa hari Kemis itu. Senin Kemis ya pas dapat bukannya itu. Jadi kadang-kadang dia menyalahkan Allah. Nah, ini kenapa terjadi? Dia lupa bahwasanya dia hanya mengandalkan sebab. Padahal sebab itu bukanlah musabib. Bukan yang menyebabkan segala sebab. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh Allah, kalau andai kata semuanya karena sebab yang kita lakukan, maka niscaya Ibrahim alaihissalam terbakar karena api. Kalau memang sebab terbakar itu apinya. Kalau memang karena sebab semata, mestinya Nabi Musa tenggelam. Ini tenggelam di laut. Kalau memang karena kita melihat segala sebab, tetapi Allah meyakinkan kepada kita bahwa di alam ini sebab-sebab itu zahir saja. Tetapi ingat, ada Rabbil Alamin. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, itu kan makna Rabbil Alamin. Jadi yang mengatur kehidupan ini sehingga banyak hal-hal yang di luar jangkauan kita. Mestinya mati, nggak mati. Mestinya dia harus tenggelam, nggak tenggelam. Jadi, karena ada di luar jangkauan kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang mesti harus kita lakukan karena keyakinan kita. Yang kedua, yaitu masalah ikhtiar untuk mengubah takdir ini, ikhtiar yang sifatnya maknawi. Nah, ikhtiar maknawi. Artinya ya maknawi. Beda lahir ya. Kalau tadi kan yang kasat mata saja. Jadi ada orang yang hanya mereka mengandalkan sebab yang zohir-zohir saja. Tetapi orang yang beriman itu karena keyakinannya kepada Allah Rabbil Alamin. Allah yang mengatur lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah Al-Qayyum yang mengatur segala sesuatu. Allah tempat bergantung. Maka dia yakin bahwa dalam ketentuan alam ini tidak murni saja apa yang tampak. Tetapi ada yang maha menggerakkan seluruhnya. Nah disinilah kemudian kita dikenalkan Allah sebab atau ikhtiar yang sifatnya. Bentuknya apa? Doa. Bentuknya doa. Jadi doa. Meskipun orang mungkin tidak nyambung. Orang kalau hanya melihat sebab zahir, apa hubungannya dengan rezeki lancarmu dengan hanya berdoa? Ya, nyambung nggak nyambung lah. Kalau orang hanya melihat secara syariat saja, maka dia tidak akan. Jadi ada orang Bapak Ibu sekalian, kalau hanya melihat sebab saja, banting tulang seperti tadi itu. Jungkir balik ya. Waktu sholat, tidak peduli. Tetap saja kerja. Waktu Jumatan, tetap saja ke pasar. Karena dia lupa. Karena dia lupa. Hanya sebab yang dia ambil. Padahal yang menentukan seluruhnya adalah Allah. Maka doa ini bentuk
ikhtiar maknawi kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, betapa banyak kemudian dan ini salah satu Nabi SAW sabdakan ya, bahwa takdir itu akan terhalang oleh doa. Satu riwayatnya yang lain juga mengatakan antara takdir kita dan doa itu saling berlomba ke langit. Ada hadisnya itu. Jadi doa dan takdir kita itu saling berlomba naik ke atas. Sehingga dengan informasi ini kita banyak berdoa. Jadi, dan kita tidak tahu. Ingat Bapak Ibu sekalian, takdir itu ada takdir seumur hidup. Jadi, seumur hidup artinya ini takdir ketika kita usia 4 bulan. Ya, 4 bulan, 120 hari. Yang Nabi katakan ketika seorang 40 hari berupa sperma, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari berupa segumpal daging, lalu Allah utus seorang malaikat untuk menentukan 4 perkara. Ajal, rezeki, amal, bahagia, dan celaka. Itu 4 yang ditentukan. Nah, ini yang disebut dengan takdir umur. Nah, ada takdir tahunan. Ada takdir tahunan. Ini ditentukan waktu nuzul atau waktu Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar, takdir tahunan. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu difahami di dalam ayatnya kan fihi lailatul min alfi syahr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gimana ayatnya itu? Kok jadi terlupa ya? Astagfirullah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi amri rabbihim bi amri rabbihim min kulli amr. Ya, di dalam ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tanazzal malaikatu bi idzni rabbihim min kulli amr. Jadi kata-kata min kulli amr itu artinya bahwa nuzul atau pada malam itu adalah ditetapkan tahunan. Difahami oleh para ulama ahli tafsir. Jadi, ulama ahli tafsir mengatakan ada takdir tahunan. Dan Bapak Ibu sekalian, para ulama berdasarkan surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ya. Jadi di ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ayatnya saya coba bukakan. Surat Ar-Rahman 53 ayat yang ke Ya, ayat yang ke-29. Ya. 54 ayat 29 di penutup ayat itu Allah ingatkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah itu memiliki urusan dengan hambanya. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan ayat ini yang disebut dengan takdir harian. Jadi ada seumur hidup, ada tahunan dan juga ada harian. Nah, hariannya itu ini tergantung kita tadi. Allah berkehendak atau tidak berkehendak untuk melanjutkan atau menetapkan. Jadi makanya kalau tingkatannya ya Bapak Ibu sekalian dalam takdir itu 4 ya. Tingkatan takdir itu ada 4. Yang pertama ilmu namanya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari ilmunya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala namanya kitabah atau yang kita sebut dengan telah dituliskan oleh Allah. Apa yang Allah ketahui dan seluruhnya dicatatkan dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah masyiah. Masyiah itu artinya kehendak. Jadi apa yang sudah dituliskan kalau Allah menghendaki untuk dilanjutkan diteruskan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tidak. Nah, yang keempat baru menjadi qadha-nya. Jadi qadar, yang namanya qadar atau qudratullah, qudrahnya Allah. Allah itu kuasa untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Itu 4 tingkatan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan takdir sehingga Bapak Ibu sekalian, karena kita ini tidak mengetahui takdirnya Allah, menjadi rahasia Allah, tugas dan syariat kita adalah berusaha, maka lakukan ikhtiar itu. Dan Rasul juga ingatkan salah satunya doa.
ikhtiar maknawi kita. Jadi ikhtiar maknawi kita. Yang kedua, Nabi juga sebut adalah sedekah. Ya, sedekah itu tadfa'ul bala, kata Nabi. Banyak bersedekah. Nah, ketika kita meyakini ini, bersedekahlah. Sampai-sampai Nabi itu katakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati. Jadi obati penyakit kalian itu dengan sedekah. Ya, penyakit kalian dengan sedekah. Subhanallah. Saya yakin Bapak Ibu sering baca atau mendengar. Saya pribadi dan sering saya ceritakan karena saksi hidupnya masih ada sampai sekarang dan teman dekat saya sekantor. Jadi beliau bercerita dengan saya, beliau punya sekarang ini yayasan untuk yayasan tunanetra. Jadi beliau punya yayasan tunanetra, di sana berkumpul banyak sekali tunanetra. Jadi diberikan santunan, diberikan bahkan juga ilmu-ilmu agama. Ada satu cerita yang sangat menarik yang beliau ceritakan kepada saya pribadi, dan sampai saat ini salah satunya beliau punya program beri makan malam gratis. Makan malam gratis. Siapa saja yang mampir akan mampir bareng-bareng sama tunanetra, lalu dia makan di situ gratis, siapapun, orang kaya sekalipun, mahasiswa boleh makan gratis di situ. Saya sempat bertanya, mungkin kalau Bu Wisnu pernah dengar ini, Pak Abduh namanya, Pak Abduh, gimana itu biayai setiap malam gratis gitu? Dari mana ini? Jadi ternyata memang setelah dibuka banyak yang donatur, termasuk salah satu idenya ini ada yang menyokong, ada yang mendonasi. Ternyata donaturnya salah satunya adalah orang kaya, dia diklaim atau istilahnya sudah divonis stadium 4 penyakit hepatitis. Dia sudah bolak-balik ke Malaysia, Singapura. Sudah bolak-balik ya ke Singapura hingga kemudian ya dalam keputusasaannya itu. Dan ini kadang-kadang begitu ya. Manusia itu ketika kemudian puncak-puncaknya udah mentok bahasa kita itu, barulah kita ini betul-betul yang merendahkan diri kepada Allah. Dia berharap bahwasanya selama ini yang dilakukan sebab-sebab ikhtiar saja. Tidak salah. Datang ke dokter, minum obat, pergi ke sana kemari selama masih bisa dilakukan. Tapi dia lupa. Jadi bahwasanya ada hal-hal yang tidak kasat mata, yang mungkin dalam ukuran logika kita nggak nyambung. Maka datanglah ketemu dengan Pak Abdul, lalu datanglah ke yayasan kami, coba sesekali tengok itu ada orang yang mungkin memerlukan bantuan. Subhanallah Bapak Ibu, ya semuanya adalah kehendak Allah, Allah yang menggerakkan hati. Pada hari itu datanglah dia ke sana. Dia sedekah sambil sebelum dia dia seperti rutin ke Singapura dan juga Malaysia, dia berobatnya. Sebelum sana, dia sedekah kepada orang panti asuhan dan minta doanya. Minta doanya kepada mereka. Subhanallah. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah didiagnosa, ya dia mohon berkali-kali nggak ada hasil perubahan. Tapi subhanallah setelah diminta doanya, orang tunanetra dia bersedekah dengan mereka. Dengan izin Allah menjadi asbab yang membuat dokternya sendiri terkejut. Apa Bapak obat ini? Apa yang Bapak minum? Apa yang Bapak lakukan? Jadi ceritakan ternyata doanya kaum tunanetra dan sedekahnya kepada mereka itu. Ini kan kalau boleh kita katakan nggak nyambung kan? Apa hubungannya? Tapi itulah perkara gaib. Dan Nabi katakan itu, kita ketika diberikan seperti ini, subhanallah. Kita hanya mengatakan, benarlah ya Allah, anta syafi, la syifa'a illa syifa'u. Engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali darimu semata. Dari situlah kemudian muncul dia, Pak Abdul, sekarang tolong saya setiap hari akan semua saya cover semua. Jadi yang di tunanetra itu, bahkan buat program namanya makan malam gratis itu ya. Ini karena efek sedekah yang luar biasa. Yang kadang-kadang, ya itu sabda Nabi kan, dawu mardakum. Tapi kadang-kadang begini juga Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, saya ini udah sedekah, tapi kok nggak sembuh-sembuh.
Jadi saya lakukan, tapi kok kenapa doanya nggak ini? Nah, kadang memang sekali lagi pada titik tertentu dan ketika kita meniadakan ya, ini salah satunya ya. Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya ini, ketika kita meniadakan selain Allah dan kita kemudian hanya berharap kepada Allah, kita betul-betul mengosongkan diri, semua daya, semua kekuatan, semua hal yang kita miliki ini kita nolkan Allahus Samad dan kita hanya berharap sambil kemudian kita melakukan sebuah sebab-sebab yang Allah berikan kepada kita, nilai keikhlasan, ketawakalan, sandaran begitu totalitas, disitulah menyentuh arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya itu. Jadi kalau andai kata kita bentuk sedekahnya, bentuk doanya itu seperti itu keadaan hati kita, insya Allah cepat kita. Tapi selama ini kan kita ini mohon maaf baru sekedar membaca doa, belum berdoa, ya. Jadi baru membaca doa. Selama ini mohon maaf ya, kadang kita baca pikiran kita kemana-mana. Jadi doa pikirannya ke pekerjaan, pikiran kita baru membaca. Doa itu kalau disebut doa harus masuk ke hati. Jadi kalau doa itu betul-betul harus di hati kita pahami. Kita betul-betul kepada Allah. Nah, kalau kata doa itu betul dari hati, insya Allah doa kita itu cepat sekali. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, doa itu sampai ke hati saat kita sedang diuji itu biasanya. Betul. Saat kita dalam ujian, saat kita betul-betul dinolkan oleh Allah, nggak berdaya lagi, disitulah biasanya orang ketika berdoa bisa sampai nangis. Ya, sampai nangis-nangis. Yang luar biasa. Yang banyaklah cerita kalau seperti ini. Yang ketiga, ini takdir itu kata Nabi juga dirubah karena silaturahim. Silaturahim. Maka seringlah kita silaturahim. Makanya Nabi katakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan rezekinya, rezeki, maka sering-seringlah falyasil rahimahu, silaturahim. Makanya ketika kita silaturahim dengan virtual ini, Bapak Ibu, layak kita untuk berharap, ya Allah, panjangkanlah rezekiku, panjangkan umurku, badankan sehat, sehatkan badanku, dan seterusnya. Tidak apa-apa, karena memang itu untuk hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi saya kira itu yang mungkin Pak Dudi, mudah-mudahan kiat Nabi ini bisa kita amalkan insya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan Wisnu, masih ada waktu Ustaz? Insya Allah, silahkan kalau memang ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Ustaz, kalau keikhlasan kita ketika doa tidak terkabulkan tuh mungkin juga ada catatan kelebihan ya di hadapan Allah ya. Kan kadang-kadang doa itu tidak harus terkabulkan saat ini kan ya Ustaz ya. Ya. Kalau tadi kan kaitannya dengan udah ikhtiar, udah hatinya sudah benar-benar nol, zong, kemudian tetap aja belum dikabulkan, itu kan berarti keikhlasan kita yang diuji ya Ustaz ya. Ya, pertama insya Allah Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi seringkali kita menghadapi situasi seperti ini, yani apa yang kita harapkan ternyata tidak kunjung datang, maka hiburan yang paling baik bagi orang yang beriman adalah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa ini adalah sebuah ujian bagi kita. Bahwasanya doa ini sesuatu yang dicintai oleh Allah dalam diri seorang hamba. Makin banyak kita berdoa, makin kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian berdoa lalu kita tidak dikabulkan, Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus selalu husnudzon kepada Allah, bahwasanya itulah yang terbaik, sebab Allah dengan kemahaluasan ilmu dan kebijaksanaannya yang lebih mengetahui apa yang paling baik dan tepat bagi kita. Sehingga kita tetap redha dan kita mesti yakin tidak akan disia-siakan. Karenanya di dalam sebuah riwayat itu disebutkan Allah menyempurnakan doa, jadi balasan dan juga apa yang diminta oleh seorang hamba yang belum dipenuhi di dunia ini, sesuatu yang amat sangat sempurna, sehingga para hamba pada waktu itu pada berharap, cobalah kalau dulu doaku nggak dikabulkan saja. Dalam hadisnya seperti itu. Jadi sampai ketika melihat kesempurnaannya itu, dia berharap, kalau tahu begini ya Allah, mending saya nggak usah dapat di dunia. Engkau sempurnakan di akhirat dengan kesempurnaan. Artinya betul-betul saat kita berdoa pasti dikabulkan. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Asal kita terus yakin kepada Allah.
Makanya orang yang berdoa tidak pernah kecewa, orang yang berdoa dia tidak pernah kemudian merasa apa ya, kalau andai kata tidak terpenuhi, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya ini. Ikhtiar kita doa selalu kepada Allah. Mungkin begitu ya Bu Wisnu untuk menambah keikhlasan kita ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Ini sudah jam 7, bagaimana? Nanti Pak Ustadz ada acara yang lain? Saya ada jam 8:30. Insyaallah. Ya. Masih dibolehkan satu pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya? Budi, udah jam 7. Oh ya. Parman mau bertanya? Dah, cukup. Oke. Yang lain sudah tidak ada? Oke. Berarti kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya Pak Ustadz ya? Ya, monggo. Doa aja, Budi. Tapi mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan insyaallah ketika kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia, keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mari kita berharap kepada Allah penuh dengan keikhlasan dan kerendahan diri. Kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika wa abdika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa du'aan masmu'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha wa majlisina hadha jam'an wa majlisan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana min majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Didi yang sudah memberikan tausiahnya pada hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Kita cukupkan ya pengajian pada pagi hari ini. Sampai bertemu nanti di foto dulu. Hah? Foto dulu. Oh iya. Di foto dulu ya Pak Ustadz. Monggo. Uplu minceng. Terus. Sudah? Sudah. Sip. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Didi. Salam dari kita semua. Terima kasih Ustadz. Mohon izin saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah difoto atau Pak Dokter? Man, Sabtu besok ikut lagi loh, Man ya. Insya Allah. Nah, gitu. Om Tanto, ada pengumuman apa? Tidak ada. Minggu depan? Sabtu depan ya saya nanti tak siapkan Sopo. Ada beberapa ustadz tapi saya belum menghubungi. Nah, Di Jogja, dipastikan. cuma sekitar Umbul Harjo. Ya. Karena kenal itu. Ya. Wes ya, pasrah jenengan lo ya. Insya Allah. Sip. Atau ada yang lain kalau misalkan dari jauh sebelum Wisnu kemarin kami persilahkan juga, monggo kalau ada. Enggak Om, udah. Saya izin dulu ya Om, matur nuwun nggih. Matur nuwun ya. Ya. Om Wisnu, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Eris juga, waalaikumsalam. Minggu depan sambil proses ya. Maksudnya, itu yang ngisi siapa? Bisa. Nah, ya, sambil proses maksudnya. Aku belum memastikan ada tiga. Ada Pak Sudarmadi, ada belum tak hubungi, nanti saya hubungi dulu kepastiannya. Makanya dipastikan ngono lho Om, dan yakin Sabtu bisa, aduh wis melangkah Sabtu berikutnya ngono lho, ben ora gembyuk maksudnya. Ya. Sip nggih. Jadi sampai ketemu di